Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Veronica dengan NIM 1121102488. Mata kuliah Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan PPh 2126 dilengkapi dengan ulasan PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama itu pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, terus cabang perwakilan atau unit. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari kegiatan. Terus yang ketiga, dana pensiun. Dana pensiun itu badan penyelenggaraan jaminan sosial, tenaga kerja, dan bahan-bahan lain pembayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Terus yang keempat itu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai pemotong PPh pasal 21-26. Yang pertama itu ada kantor perwakilan negara asing. Terus yang kedua, organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Adapun tarif pajak penghasilan PPh 21, yang pertama, pajak tahunan hingga 50 juta akan dikenakan 5%, dan yang kedua, penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai 250 juta akan dikenakan 15%, dan yang ketiga, 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 25%. Di atas 5 miliar akan dikenakan 30%. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang digunakan oleh pemberi kerja maupun yang ditanggung oleh pemerintah. Dan yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya itu ada pajak natura. Pajak natura adalah pajak yang dikenakan terhadap fasilitas atau tunjangan selain uang yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya. Sebelumnya, fasilitas selain uang yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya tidak termasuk objek pajak sehingga tidak dapat dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak. Jenis natura atau kenikmatan yang berdasarkan PMK 66 tahun 2023 dikecualikan dari objek PPh adalah: yang pertama itu ada makanan atau minuman yang disediakan di tempat kerja bagi seluruh pegawai. Dan yang kedua, kupon makanan atau minuman bagi pegawai bagian dinas luar, termasuk reimbursemen biasa makanan atau minuman dikecualikan dari objek PPh maksimal sebesar 2 juta per pegawai
per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja atau dipilih mana yang lebih tinggi. Yang ketiga itu fasilitas di daerah tertentu itu berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga. Yang keempat itu Natura harus disediakan pemberi kerja terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Terus pakaian seragam, antara lain itu seragam satpam, seragam pegawai produksi, terus peralatan kesehatan kerja, antar jemput pegawai, penginapan awak kapal atau pesawat sejenisnya. 5 itu ada bingkisan dari pemberi kerja, bisa berbentuk makanan, minuman. Dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Waisak atau Tahun Baru Imlek yang diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Yang keenam, peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan bisa berupa laptop, komputer, ponsel, beserta penunjangan seperti pulsa dan sambungan internet. Terus yang ketujuh, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja dengan syarat diterima atau diperoleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan. Yang pertama itu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, penyelamatan jiwa atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dengan syarat diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto selama 12 bulan terakhir sampai dengan 100 per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.